seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Acara selanjutnya yaitu sertifikat pada seluruh masyarakat Banyuwangi. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, Ipuk Fiestandani dan Mujiono resmi menerima surat keputusan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih dari KPU Banyuwangi. Proses penyerahan surat keterangan yang merupakan rangkaian terakhir dalam Pilkada Banyuwangi 2024 itu digelar di Hotel Ketapang Indah Jumat sore. Acara tersebut dihadiri KPU, Bawaslu, Forkopimda Banyuwangi, Sekretariat DPRD Banyuwangi, utusan partai politik atau parpol, LO masing-masing paslon, dan beberapa undangan lain. Menurut Ketua KPU Banyuwangi, Dian Purnawan, pihaknya menggelar rapat pleno penetapan paslon Bupati, Wakil Bupati Banyuwangi terpilih di kantor KPU Banyuwangi yang dihadiri oleh parpol, LO masing-masing paslon, dan beberapa pihak terkait yang lain. Sesuai dengan aturan yang ada, maka SK penetapan paslon Bupati, Wakil Bupati terpilih diserahkan pada paslon paling lambat 1 hari setelah penetapan. Penyerahan SK dilakukan oleh Ketua KPU Banyuwangi yang didampingi komisioner yang lain kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestandani Haji Mujiono. Dalam hal ini, Ipuk berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suksesnya penyelenggaraan Pilkada Banyuwangi. Ia juga berterima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh seluruh warga. Menurutnya, amanah ini adalah amanah yang berat. Namun mereka berdua berkomitmen untuk bekerja keras, bekerja ikhlas, dan untuk menjalankannya demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Banyuwangi. Ipuk juga meminta seluruh masyarakat untuk bersatu dan sudah waktunya meninggalkan perbedaan pilihan. Saatnya bergandengan tangan, merajut kembali persatuan dan kesatuan demi Banyuwangi yang lebih baik lagi. Dengan persatuan itu, ia yakin akan muncul semangat kebersamaan dan gotong royong untuk membangun kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini. Karena hanya dengan gotong royonglah dapat mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik lagi. Ipuk menyadari perjalanan membangun Banyuwangi ke depan bukanlah langkah yang mudah. Namun dengan dukungan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, insya Allah akan mampu melewati semua tantangan yang ada. Ipuk berjanji dalam kepemimpinannya ke depan, upaya-upaya maksimal untuk mencapai Banyuwangi yang lebih maju dan sejahtera akan dijalankan. Pelaksanaan pilkada yang rampung dengan aman dan lancar, hal ini adalah bukti komitmen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi.
Ia pun menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah kemenangan kita saja, tetapi kemenangan seluruh masyarakat Banyuwangi. Setelah penetapan, pasangan Ipuk Mujiono tinggal menunggu pelantikan yang akan digelar oleh pemerintah pusat. Menurut informasi sementara, pelantikan akan dilaksanakan secara serentak pada 20 Februari di Jakarta. Lagi terkait dengan prosedur selanjutnya kan pasti nanti akan dibawa ke paripurna ya DPR. Setelah itu nanti kita mendaftarkan ke pusat untuk mendapatkan jadwal pelantikan. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 20 dengar. Saya juga belum tahu ya, jadi masih juga. Doanya mudah-mudahan lancar sampai akhir, maksudnya sampai akhir jabatan ya, bukan sampai akhir sekarang, sampai akhir jabatan doakan mudah-mudahan kami berdua bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa membawa Banyuwangi lebih baik. Yang belum terselesaikan kami mengikuti. Kalau di Banyuwangi sendiri pasti masih banyak PR ya. Kita masih fokus pada kemiskinan, fokus pada masalah pendidikan, kesehatan. Tetapi juga ada amanah dari Bapak Presiden kepada pemimpin daerah di daerah, yaitu bagaimana ketahanan pangan ini juga harus berjalan dengan baik. Sektor-sektor pertanian yang menjadi fokus beliau juga harus diperhatikan oleh daerah. Jadi ini PR besar bagi kami, bagaimana menyambungkan program Presiden Prabowo dengan kebutuhan daerah. Semua pihak, KPU, Bawaslu, dan juga pasangan calon nomor 1 sebagai teman demokrasi yang baik, dan kami juga belajar banyak dari apa yang terjadi selama pilkada ini. Tapi kami juga ingin mengajak kembali kepada pasangan 01, Bapak Ali Maki dan juga Bapak Ali Uci berserta para pendukungnya untuk mari bersama-sama membangun Banyuwangi. Pesta demokrasi adalah bagian dari proses ya, sehingga mudah-mudahan proses ini tidak mencederai persatuan dan kesatuan. Handoko Kusumo, JTV. Berbeda dengan wilayah lain, ketersediaan gas bersubsidi LPG 3 kg di Kabupaten Banyuwangi terbilang sangat aman. Bahkan stok yang ada mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran Idul Fitri pada akhir bulan Maret 2025. Sedangkan di beberapa wilayah lain, gas LPG langka di pasaran. Ketersediaan gas LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Banyuwangi terbilang sangat aman, bahkan stok yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Hari Raya Idul Fitri pada akhir bulan Maret 2025. Berbeda dengan wilayah lain seperti Bali, Jawa Barat, Bandung, gas subsidi 3 kg langka di pasaran lantaran adanya kebijakan baru pengecer dilarang menjual gas melon. Walaupun kebijakan tersebut sudah diinstruksikan dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menuturkan bahwa ketersediaan gas subsidi LPG 3 kg atau gas melon di Kabupaten Banyuwangi sangat aman. Bahkan stok yang ada sekarang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran Idul Fitri mendatang. Sedangkan untuk kebijakan pengecer harus berubah menjadi subpangkalan pihak pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi akan membantu kepengurusannya melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi. Masyarakat cukup mengurus nomor induk berusaha melalui OSS hingga merasa kesulitan masyarakat dapat mengadu ke desa yang nantinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi yang akan mendatanginya. Kalau gas LPG alhamdulillah sebenarnya sih tidak ada kendala ya, hanya ada aturan baru saja dalam pemasarannya. Dan kemarin kan juga dari pusat sudah menyampaikan bahwa pengecer tetap masih bisa menjual ya. Tinggal mungkin prosedurnya saja yang perlu diperbarui. Jadi kalau dulu pengecer sekarang bisa disebut subpangkalan. Jadi kita bantu nanti untuk NIB-nya, kita bantu nanti untuk fasilitas lainnya ya. Dan sebenarnya NIB itu kan mudah sekali sebenarnya. Kalau subpangkalan itu hanya NIB saja ya, NIB saja dan sangat mudah sekali, sudah bisa online. Tinggal nanti kalau untuk urusan ke Pertamina-nya ini memang butuh persyaratan, kita siap bantu. Kalau stok kita cukup sangat cukup, tidak ada kendala, tidak ada kekurangan. Sampai hari raya nanti insya Allah cukup. Dani Eka, JTV.
Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame, Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Deh, sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbarkar adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbarkar juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat, dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu kan bukan udah sembuh. Tadi kita udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar kan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbarkar. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkar. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkar tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Puluhan masyarakat Desa Kebaman dan Sukonatar, Kecamatan Serono, Banyuwangi terjangkit penyakit chikungunya dan demam berdarah. Masyarakat mulai terjangkit sejak awal tahun 2025 atau pada bulan Januari. Agar tidak lebih parah, Puskesmas Kebaman melakukan berbagai tindakan, salah satunya fogging. Di wilayah kerja Puskesmas Kebaman, Kecamatan Serono, setidaknya tercatat sudah ada 27 kasus chikungunya dan demam berdarah. Kedua kasus ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Untuk kedua penyakit ini yang dapat menyebabkan kematian adalah demam berdarah. Sedangkan untuk chikungunya hanya sakit persendian dapat hingga 2 minggu lamanya. Agar tidak menyebar lebih luas dan sesuai instruksi Dinas Kesehatan Banyuwangi, pihak Puskesmas Kebaman melakukan tindakan pencegahan dan juga fogging 2 desa Kebaman dan Sukonatar. Untuk di Kebaman berada di Dusun Kerajaan Kampung Gedangan. Tidak berhenti di situ saja, pihaknya juga akan melakukan fogging pada Senin pekan depan, masih di Desa Kebaman di sebelah Polsek dan juga di depan Puskesmas Kebaman yang padat penduduk. Sementara itu, salah satu warga yang terkena chikungunya merasakan sakit pada persendian dan di beberapa kulitnya juga mengeluarkan bintik-bintik warna merah sejak 1 minggu lalu. Selain dirinya, keluarga juga merasakan hal yang sama. Dan beberapa tetangganya juga terjangkit, bahkan ada anak balitanya. Di Puskesmas Kebaman itu sampai dari Januari sampai Februari, memang ada beberapa kasus DBD dan Cikung. Dari 3 puskesmas wilayah kita, total chikungunya ada 27. Kemudian DBD ada 5. Itu terfokus di 2 desa, Desa Kebaman dan Desa Sukonatar.
imbauan kepada masyarakat karena ini musim pancaroba di mana hujan dan panas itu saling tidak kan, bahwa yang perlu dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk. Kita tetap 3M plus, jadi 3M menutup, mengubur, dan ya itu terus ditambah dengan melindungi kita dengan obat-obatan nyamuk, dikasih obat nyamuk, dikasih lotion anti nyamuk gitu. Ya, kalau dikatakan KLB ya kita bisa dikatakan KLB, tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi kematian dengan penyakit DBD dan cikung ini. Jadi kita tetap berusaha mencegah, berusaha menyetop penyebaran dari DBD dan cikung ini. Upaya-upaya kita antara lain yaitu pemberantasan sarang nyamuk, kemudian edukasi kepada masyarakat melalui 3M plus, dan kalau mentok memang ya harus kita lakukan fogging. Awal mulanya itu sejak kapan Pak, kalau yang sampean tahu? Terasa itu kayak kesleo, pergelangannya kayak seleo, kayak sakit itu. Kalau kejadian cikung ini yang sampean tahu mulai kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Satu keluarga kena semua. Berapa orang oleh satu keluarga? Orang 5. Kalau di lingkungan Pak, berapa orang kira-kira? Perkiraan ada ya sekitar 20-an kalau lingkungan. 20. Semuanya ke dokter itu ya? Kalau awal pertama kali daerah mana Pak yang kena cikung? Pertama kali daerah Legowo sebetulnya. Legowo. Itu kapan itu? 1 bulan yang lalu. Awal tahun ya. Kalau untuk dari puskesmas sendiri udah ada tindakan? Udah ada. Penyemprotan fogging. Kapan itu? Tadi pagi. Dani Eka, JTV. Pasca bencana banjir di Kecamatan Kendit, Situbondo, kerusakan parah dialami warga bantaran sungai. Hantaman banjir hanya menyisakan pondasi rumah serta harta benda lenyap terseret arus sungai. Badan Penanggulangan Bencana masih melakukan asesmen kerusakan. Seperti inilah kondisi tragis rumah-rumah warga bantaran sungai pasca diterjang banjir pada Selasa malam kemarin. Hantaman banjir hanya menyisakan pondasi rumah semi permanen milik warga Dusun Tambak Ukir, Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit. Saat banjir datang, warga hanya bisa menyelamatkan diri namun tidak untuk harta benda mereka. Bangunan rumah beserta isinya terseret banjir setinggi 1,5 meter. Kepala Desa Tambak Ukir mengatakan dampak banjir tercatat 9 rumah rusak parah dan puluhan rumah alami rusak sedang. Banjir juga membawa lumpur yang masuk ke dalam rumah warga. Secangan kami data dari tadi pagi, yang rusak parah itu ada 4. Rusak parah itu total ya pokoknya tinggal pondasi ini ada 4. Kemudian yang kategori masuk rusak ringan dan kemasukan air itu ada 21 rumah. Dusun Secangan. Dusun Tambak Ukir ada 4 RW yang terdampak. Tim SAR gabungan masih melakukan asesmen terhadap korban terdampak banjir. Kerusakan parah terdata di Dusun Tambak Ukir, Dusun Sumber Beringin, Desa Tambak Ukir. Kejadian banjir di wilayah Kecamatan Kendit, yaitu ada di Desa Tambak Ukir, Desa Kendit, dan juga di Desa Ranjeng Busin. Dari petugas tim gabungan masih melakukan asesmen atau pendataan. Untuk kondisi rumah banyak yang terdampak Pak? Untuk kondisi rumah banyak yang rusak total, rusak ringan dan juga rusak berat. Kita ada juga rumah yang kemasukan air atau lumpur. Langkah BPBD selanjutnya apa ini? Nah, kami dari BPBD bersama dari instansi terkait melakukan asesmen dan juga koordinasi.
Data sementara BPBD Situbondo, banjir di wilayah Kecamatan Kendit menerjang sekitar 300 rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa saat banjir datang. Andi Nurholis, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa.
Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 163 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 1.159 tenaga honorer di Lumajang terancam dipecat. 191 honorer di lingkungan Pemkab Lumajang dan 968 tenaga pendidikan. Hal tersebut imbas para honorer Pemkab tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara dan tenaga pendidikan tidak lolos seleksi P3K. Penyesuaian dan penataan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada ancaman pemecatan tanpa pasangon pada ribuan honorer. Di Lumajang total terdapat 1.159 tenaga honorer terancam dipecat, 191 honorer di lingkungan Pemkab Lumajang, dan 968 tenaga pendidikan. Hal tersebut terjadi akibat beberapa faktor, di mana pekerja honorer di lingkungan Pemkab tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara, sedangkan buruh honorer karena tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sejumlah alasan tidak terlibatnya honorer pada perekrutan P3K Lumajang itu karena berbagai faktor, mulai tidak ada formasi, keterbatasan usia, hingga kualifikasi pendidikan. Kini pemerintah Lumajang terus melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan DPRD setempat guna mencari solusi terbaik dari kebijakan penataan honorer ini. Dari data yang kami punya, ada 191 tenaga kontrak ini yang problem, artinya mereka tidak masuk database dan juga tidak mengikuti seleksi P3K paruh waktu. Berpotensi dirumahkan mereka? Mereka berpotensi dirumahkan, tetapi
ini tadi hasil rapat masih memberikan kemungkinan peluang kepada masing-masing PPK atau penyedia pengangkat tenaga kontrak itu untuk mendiskusikan, informasikan kami. Tentunya kami juga kasihan juga pada mereka. Tapi kalau memang di APBD tidak boleh dianggarkan, dan itu bagi kami juga akan menjadi sanksi termasuk kepala OPD, ya tentu kami tidak bisa berbuat lebih. Per tanggal berapa itu? Ya mudah-mudahan mereka ini mau sabar ya. Kalau memang di OPD itu betul-betul butuh ya, misalnya tenaga penjaga malam, driver, petugas kebersihan, mereka mungkin bisa direkrut kembali. Harapan kami seperti itu. Berdasarkan aturan Undang-Undang ASN tahun 2023, pemberian gaji honorer dilarang menggunakan anggaran APBN dan dana BOS. Yongki Nugroho, JTV. Sejumlah pakar hukum di Jember mengkritisi rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang sedang digodok oleh Komisi 3 DPR RI. Hal tersebut dinilai dapat menyebabkan ketidaksetaraan kewenangan aparat penegak hukum. Hal tersebut terungkap dalam talk show yang dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Tapal Kuda, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dalam forum tersebut mengundang 3 pakar hukum, yakni Profesor Dr. M. Nur Harisudin selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara atau APHTN HAN, Ahmad Suryono SHMH, Dekan FH Unmuh Jember, dan Lutfian Ubaidillah SHMH, perwakilan DPC Pradi Jember. Dikemas dengan tema diskusi publik, IJTI Talks kali ini membahas RUU KUHP yang menuai berbagai kontroversi dari pakar hukum di Indonesia. Dalam diskusi, para pakar mengkritik beberapa persoalan, mulai usulan dari pasal per pasal hingga mempertanyakan tidak terciptanya kesetaraan kewenangan dalam penyidikan perkara. Salah satu pembicara, Profesor Dr. M. Nur Harisudin menyampaikan, dari hasil diskusi ini ia berharap dapat memberikan masukan kepada DPR RI, khususnya Komisi 3 yang kini mengeluarkan rancangan RUU KUHP. Terlebih bagi lembaga yang menaungi persoalan hukum di Indonesia, rancangan RUU KUHP tersebut sangat berpengaruh ke depannya. Menurutnya, RUU KUHP sebelumnya masih cukup relevan, meski memang membutuhkan beberapa peningkatan, agar penanganan masalah hukum bisa lebih cepat dan tepat. Untuk itu, RUU KUHP tersebut patut dikaji ulang sebelum disahkan, agar kinerja aparat penegak hukum atau APH bisa berjalan baik dan tidak tumpang tindih. Kalau disahkan dalam kondisi belum diubah seperti yang sekarang, nanti bisa ada chaos, ya, ada kewenangan yang tumpang tindih, ada chaos, ada infrastruktur yang belum siap, ada banyak hal yang mesti diusahakan, diupayakan sebelum KUHP ini dilaksanakan. Kami tadi setidaknya ada 3 yang menjadi usulan. Yang pertama adalah soal peningkatan SDM, peningkatan kualitas SDM. Tadi di Polri, kemudian ada protokol, ini sejajar tetap jaksa, hakim, advokat, Polri, ini sejajar satu dengan yang lainnya, ada check and balances, dan tentu juga ada integritas ya yang diukur dengan limitasi waktu. Jadi hakim, jadi misalnya Polri, polisi, kemudian jaksa ada limitasi waktu, misalnya tidak limitasi waktu yang proporsional, tidak 2 hari seperti yang ada dalam RUU tadi itu. Tadi misalnya yang wajar ya, tapi juga nggak terlalu lama sampai 4 tahun, itu nggak boleh seperti itu. Ini cara untuk mengukur integritas para aparat penegak hukum, tidak bisa bermain kemudian sembarangan diulur-ulur waktunya, ini tidak terjadi, sehingga hukum bisa seperti yang kita harapkan. Ketua IJTI Korda Tapal Kuda, Tommy Iskandar, berharap diskusi ini turut mengedukasi masyarakat. Selain itu bisa menjadi sarana dan referensi bagi masyarakat serta para pihak terkait dalam mengawal rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Hari ini IJTI Korda Tapal Kuda menggelar diskusi. Kita menghadirkan beberapa pakar hukum di Jember. Ada Profesor
Harisudin, kemudian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, kemudian juga ada dari kalangan lawyer. Untuk tema bahasanya adalah RUU KUHP yang sekarang sedang digodok di DPR RI. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena tema ini menjadi salah satu yang sedang hangat dibicarakan. Gitu. Jadi kita sebagai jurnalis yang juga salah satu pilar demokrasi yang keempat begitu ya, kita ingin mengedukasi masyarakat melalui kegiatan talk show tadi. Harapannya memang tidak ada tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara APH, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan nantinya bisa menjadi produk hukum yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lutfi Kurohman, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan penyerahan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP,
metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut kedatangan Hari Kasih Sayang atau Valentine, beberapa kelompok warga mulai melakukan berbagai persiapan untuk orang tersayang. Salah satunya dilakukan sejumlah emak-emak di Jember yang membuat buket yang cantik dan menarik dari bunga dan coklat. Seperti inilah antusiasme emak-emak dalam membuat buket yang indah dan menarik di Gedung Jember, Nusantara Jumat siang. Menyambut hari yang dikenal dengan Hari Pencurahan Kasih Sayang, para ibu-ibu ini semangat merangkai satu persatu hiasan bunga plastik menjadi satu rangkaian yang harmonis dan sedap dipandang mata. Seperti yang kita ketahui, bunga sejak dulu menjadi perlambangan ungkapan kasih sayang. Dan uang tak boleh ketinggalan, yakni bunga mawar yang menjadi simbol klasik ungkapan cinta. Tidak hanya bunga mawar,
Bunga-bunga indah lain yang memiliki arti dan makna ketulusan dan kasih sayang juga dirangkai dalam satu buah buket yang memanjakan mata dan memikat hati. Ungkapan kasih sayang tak lengkap rasanya jika belum ada makanan manis bernama coklat. Ya, coklat dipandang memiliki makna simbolik cinta, perhatian, dan komitmen. Tak heran jika makanan satu ini menjadi kado terindah di hari kasih sayang seluruh dunia ini. Memperingati hari Valentine ya, hari kasih sayang, makanya Kria ini mengadakan pelatihan buket Valentine. Siapa tahu bisa memberikan ke pasangan-pasangannya atau keluarganya, atau juga untuk bisa buka usaha. Mungkin anak-anak muda ya yang biasanya merayakan hari Valentine bisa pesan ke kita-kita juga. Selain sebagai ungkapan kasih sayang, ibu-ibu ini dilatih mahir membuat buket agar bisa menjadi penambahan pundi-pundi rupiah dengan membuka usaha buket yang indah dan menarik. Kalau buket Valentine sih kurang lebih biasanya selalu ada coklat ya, jadi ini temanya warna pink-pink, ada berlinya juga. Jadi khusus untuk ibu-ibu Kria saya berikan pelatihan ini, jadi supaya ibu-ibu bisa lebih kreatif dan bisa membuat buketnya sendiri untuk acara-acara spesial berikutnya. Dalla, seorang peserta mengaku membuat buket ini punya kesulitan tersendiri. Perlu imajinasi dan kreativitas untuk membuat satu rangkaian buket yang indah dan lain daripada yang lain. Ulang tahun bikin sendiri, nyoba bikin sendiri dulu ya. Jadi nggak usah pesen di mana gitu kan, Pak, larang pesen. Karena coba nanti bahannya kita kan bisa dikreasi pakai uang gitu kan ya, pakai uang apa pakai apa gitu, apa pakai dari itu peralatan rumah tangga kalau emak-emak itu kan gitu ya, apa ya bisa kreasi nanti ya. Sangat bermanfaat ya, Bu? Bermanfaat sekali. Isi waktu luang tapi menghasilkan uang ya. Sekedar informasi, hari Valentine tanggal 14 Februari esok sudah tinggal menghitung hari. Jangan lupa persiapkan diri untuk orang tersayang juga pemirsa. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Firgi Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. budaya lestari. Mojo pae Singosari Kediri ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100%
seni ada di sini.